Sahabat Jawara TV, KHR Asad Syamsul Arifin, tahun 1897 sampai tahun 1990 Masehi, adalah putra pertama dari pasangan KHR Syamsul Arifin, tahun 1841 sampai tahun 1951 Masehi, dan Nyai Siti Maimunah. Tak ada naskah memadai yang menjelaskan sosok Nyai Maimunah ini. KHR Syamsul Arifin sendiri lahir dari pasangan Kiai Ruham dan Nyai Nursari. Beliau semua berada di kawasan Pondok Pesantren Kembang Kuning yang diasuh Kiai Raden Muhtadi Malik Lazim Hanafi, seorang Kiai Salaf yang karomahnya menyebar di Pulau Jawa. Beliau cucu Kiai Ruham. Jika nasab Kiai Ruham bersambung hingga ke Sunan Ampel, maka Nyai Nursari disebut dalam sejumlah buku sebagai keturunan Raja Sumenep ke-29, yaitu Bindere Saud atau Bendoro Saud yang memerintah Kerajaan Sumenep Madura dari tahun 1750 Masehi hingga 1762 Masehi. Kiai Asad lahir di Mekah ketika Kiai Syamsul Arifin studi di sana. Dan Kiai Syamsul Arifin telah menghabiskan 40 tahun dari 110 tahun usianya di Mekah. Di Mekah, Kiai Syamsul Arifin berguru kepada banyak ulama besar seperti Syekh Nawawi Banten, tahun 1813 sampai tahun 1897 Masehi, yang 24 karyanya banyak dibaca di pesantren-pesantren Jawa dan Madura. Kiai Syamsul Arifin juga sempat belajar pada Sayyid Abi Bakar Ibn Muhammad Syatta Al-Dimyati tahun 1849 sampai tahun 1892 Masehi, tahun 1226 sampai tahun 1310 Hijriyah, pengarang kitab Iyana Al-Talibin dan Kifayah Al-Atqiyah, dua kitab yang juga banyak dikaji di pesantren. Sayang sekali Sayyid Abi Bakar Syatta tak memiliki umur panjang. Beliau wafat dalam usia 43 tahun. Namun, sebelum wafat, Sayyid Abi Bakar Syatta masih sempat berguru pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan tahun 1816 sampai tahun 1886 Masehi, pengarang kitab yang sangat masyhur di Nusantara, Syarah Al-Ajurumiyah. Tak hanya Sayyid Abi Bakar, rupanya Syekh Nawawi Banten dan Kiai Mahfud Termas tahun 1868 sampai tahun 1920 Masehi juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tak tertutup kemungkinan Kiai Syamsul Arifin yang saat itu juga sedang studi di Mekah sempat berguru pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Setelah puluhan tahun berada di Mekah, Kiai Syamsul Arifin bersama keluarganya termasuk Kiai Asad yang masih kecil, pulang ke tanah air, Nusantara, ya. Nusantara adalah Indonesia. Ketika Kiai Syamsul Arifin mengembangkan pesantren Sukorejo yang dirintisnya sejak tahun 1914 Masehi, dan setelah Kiai Asad Muda Malang melintang dari satu pesantren ke pesantren lain, maka Kiai Asad yang sudah memasuki usia remaja itu dikirim kembali ke Mekah. Di sana Kiai Asad belajar pada banyak ulama kelas dunia. Pertama, Kiai Asad belajar pada Sayyid Abbas Ibnu Abdul Aziz Al-Maliki tahun 1868 sampai tahun 1934 Masehi, tahun 1285 sampai tahun 1934 Hijriyah, yang juga berguru pada Al-Sayyid Bakri Ibnu Muhammad Syatta. Nanti anak keturunan Sayyid Abbas Ibn Abdul Aziz ini menjadi guru banyak ulama Nusantara. Sayyid Abbas Ibnu Abdul Aziz punya anak bernama Sayyid Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki tahun 1910 sampai tahun 1971 Masehi, tahun 1328 sampai tahun 1391 Hijriyah, berputra Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas tahun 1948 sampai tahun 2004 Masehi, tahun 1367 sampai tahun 1425, dan Sayyid Abbas Ibnu Alawi Al-Maliki tahun 1948 sampai tahun 2015 tahun 1367 sampai tahun 1436 Hijriyah. Sebelum wafat tahun 2004, KHR Ahmad Azaim Ibrahimi pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo periode 2012 sampai sekarang adalah sebagai penerus pengasuh sebelumnya, KHR Fawaid Asad Syamsul Arifin putra dari Kiai Asad. KHR Azaim sempat berguru pada Sayyid Muhammad Ibnu Alawi. Kedua, Kiai Asad berguru pada Sayyid Hasan Ibnu Said tahun 1894 sampai tahun 1971 Masehi, tahun 1312 sampai tahun 1391 Hijriyah. Ayah beliau, Sayyid Said Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Yamani, adalah guru Kiai Syamsul Arifin.
Sayyid Hasan ini pengajar tetap di Masjidil Haram dan pernah mengajar di Madrasah Saulatiyah tahun 1904 Masehi, 1322 Hijriah 1907 Masehi, 1325 Hijriah. Murid-muridnya datang dari berbagai negara, mulai dari Mekah hingga Malaysia dan Indonesia. Bahkan, Sayyid Hasan Ibnu Said pernah berkunjung ke Indonesia sebanyak 2 kali, tahun 1925 Masehi, 1344 Hijriah dan kembali ke Mekah tahun 1926 Masehi, 1345 Hijriah, tahun 1930 Masehi, 1349 Hijriah dan kembali ke Mekah 1937 Masehi, 1356 Hijriah. Sahabat Jawara TV. Ketiga, Kiai Asad juga berguru pada Sayyid Muhammad Amin Ibnu Muhammad Amin Al-Qutbi, tahun 1909 sampai tahun 1984 Masehi, tahun 1327 sampai tahun 1404 Hijriah. Nama lengkapnya, Al-Sayyid Muhammad Amin Ibnu Muhammad Amin, Ibnu Muhammad Sholih, Ibnu Muhammad Husain Al-Qutbi Al-Hasani Al-Hanafi. Beliau adalah ulama bermazhab Hanafi, yang mengajar secara reguler di Masjidil Haram, Madrasah Al-Falah, Ma'had Idat Al-Mualimin. Keempat, Kiai Asad juga berguru pada Syaikh Hasan Ibnu Muhammad, Ibnu Abbas, Ibnu Ali Ibnu Abdul Wahid, Ibnu Al-Abbas Al-Munafi Al-Masyad tahun 1899 sampai tahun 1979 tahun 1317 sampai tahun 1399 Ia adalah ulama berpengaruh Al-Ustadz Al-Muasir di masanya. Dikenal sebagai Al-Muhadis ahli hadits, Al-Faqih ahli fikih, Al-Maliki bermazhab Maliki. Ia menulis 17 kitab di berbagai bidang. Ia memiliki banyak murid dari berbagai negara, mulai dari Yaman hingga Indonesia. Salah satu murid Syaikh Hasan Masyad yang dari Yaman adalah Syaikh Ismail Zain tahun 1933 sampai tahun 1994 tahun 1352 sampai tahun 1414 yang kemudian menjadi guru dari salah seorang putra Kiai Asad Syamsul Arifin, yaitu Kiai Haji R. Muhammad Khalil Asad 1970 sekarang, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, Jawa Timur. Dua guru Kiai Asad yang terakhir itu, Sayyid Muhammad Amin dan Syaikh Hasan Musyad, dari segi usia memang lebih muda dari Kiai Asad. Namun, sebagaimana Kiai lain, dalam mencari ilmu Kiai Asad tak memandang usia. Tak masalah berguru pada yang lebih muda karena kealiman memang tak terkait dengan usia. Kiai Syamsul Arifin juga berguru pada Sayyid Abi Bakar Syatta yang usianya terpaut 8 tahun lebih muda dari dirinya. KHR Asad Syamsul Arifin berhasil membangun Ponpes Salafiyah Safiyah Sukorejo atau dikenal dengan PS3 dengan jargon IKSAS, Ikatan Santri Salafiyah Safiyah Sukorejo, di Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Akhir hidup, KHR Asad Syamsul Arifin meninggal dunia di usia 93 tahun, pada tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Situbondo, Jawa Timur. Atas jasa serta perjuangannya, pada tanggal 9 November tahun 2016, Presiden Joko Widodo menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Gelar tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden Rino 90 TK tahun 2016.